Selamat siang Pak, perkenalkan nama saya Mas Ran Simanjuntak dengan NIM A1C3236 reguler B. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai krisis air bersih akibat perubahan iklim di Indonesia. Berikut penjelasan dari saya. Di mana krisis air bersih akibat perubahan iklim di Indonesia. Yang pertama akan dijelaskan itu ada permasalahan, lalu data mendukung, dampak, solusi, dan aksi nyata. Di mana permasalahannya itu, mengapa sih krisis air bersih menjadi ancaman serius? Nah, Indonesia seharusnya kaya akan sumber air bersih, namun perubahan iklim telah mengubah pola cuaca secara drastis, di mana musim kemarau semakin panjang dan tidak menentu, curah hujan menurun di banyak wilayah Indonesia, debit sungai dan danau berkurang drastis saat kemarau. Distribusi air laut mengancam sumber air tanah kota pesisir, juga sumber air bersih semakin sulit dijangkau masyarakat, di mana akibatnya itu akan suhu naik, air berkurang, dan darurat pada 20 lebih provinsi terdampak. Di mana data dan informasi penduduknya itu ada sekitar plus 0,3 derajat Celcius kenaikan suhu rata-rata PKD sejak 1981. 20 plus provinsi alami kekeringan ekstrim 2023. 27% rumah tangga tanpa akses air minum layak, dan juga min 20% proyeksi kehilangan air tawar pada 2050 mendatang. Di mana tren kenaikan suhu dan akses air itu di sini ada diperlihatkan grafik anomali suhu rata-rata Indonesia dengan di derajat Celcius. Nah, dari 1981 hingga 2023 terjadi kenaikan yang sangat drastis, sehingga ada RT tanpa air laut itu semakin tahunnya itu semakin menurun. Meski akses air mulai membaik, kenaikan suhu terus berlanjut dan memperberat tantangan ke depannya. Di mana dampak terhadap lingkungan dan masyarakatnya itu, untuk dampak lingkungannya ada danau dan sungai menyusut, sehingga ekosistem akan rusak. Tanah juga mengering dan retak yang mengakibatkan pertanian terganggu. Hutan rentan terbakar saat kemarau panjang dan kehilangan keanekaragaman hayati air tawar. Dampak sosial ekonominya itu ada petani gagal panen sehingga kemiskinan meningkat dan anak-anak berjalan jauh untuk ambil air bersih, juga diare dan kolera meningkat akibat air tidak layak dipakai. Konflik sosial atas perebutan sumber air juga akan mungkin terjadi. Nah, solusi dan aksi yang diusulkan itu, yang pertama, pemanenan air hujan. Nah, di mana kita memasang tangki penampung air hujan di rumah atau sekolah untuk kebutuhan non-minum, atau menyiram tanaman, mencuci pakaian, mencuci piring, dan lainnya lagi. Nah, di mana biayanya itu sekitar 500 sampai 2 juta per unit. Yang kedua ada sumur resapan atau biopori. Nah, di sini sumur ini berguna untuk meresap atau mengembalikan air ke tanah, di mana kita membuat lubang biopori dan sumur resapan di lingkungan RT atau RW untuk mengembalikan air ke tanah. Ini bisa dilakukan secara gotong royong. Yang ketiga itu ada edukasi dan kampanye. Nah, program satu siswa, satu aksi air, dan kampanye media sosial tentang penggunaan air yang efisien. Ini bisa dimulai dari sekolah ataupun kampus. Nah, di mana mengapa solusi ini realistis dan layak? Nah, yang pertama, teknologi sederhana. Tidak memerlukan keahlian teknis tinggi, dapat dilakukan oleh masyarakat umum, seperti halnya tadi membuat eh, serapan air, itu bisa dilakukan secara gotong royong. Nah, yang kedua itulah biaya terjangkau, dapat didanai dari dana desa, CSR, perusahaan atau program pemerintah setempat. Nah, biaya yang diturunkan oleh pemerintah terhadap setiap desa itu
pastinya bisa disisihkan untuk sekitar 500 sampai 2 jutaan. Yang ketiga sudah terbukti berhasil, di mana program biopori di Kota Bogor berhasil mengurangi genangan, meningkatkan cadangan air tanah. Yang keempat itu ada didukung kebijakan selaras dengan Jakstrada atau kebijakan strategis daerah air minum dan sanitasi, di mana Permen PUPR nomor 29 tahun 2018, dan juga dapat direplikasi di mana model serupa telah berhasil diterapkan di Bangladesh, India, dan desa-desa di Nusa Tenggara Timur. Dan pesan dan ajakan yang bisa kita lakukan itu adalah air adalah hak semua makhluk hidup. Dengan data kita tahu masalahnya, dengan aksi kita bisa mengubahnya. Nah, pasang penampung air hujan di rumahmu, bagikan info ini kepada keluarga dan teman, buat lubang biopori di halaman rumah atau sekolah, ajak komunitas ikut aksi air kita. Bersama kita bisa menjaga air untuk generasi yang akan datang. Baik, mungkin itu penjelasan dari saya, dan di mana mari kita menjaga air bersih dan menjaga lingkungan kita masing-masing. Sekian dan terima kasih.